give 100%, win or lose, no excuses. Yeah. No excuses. Yeah. If you're better than me, then you're better than me. If I'm better than you, then I'm better than you. Easy, right? Yeah. Aku sudah tidak sabar bang. Kata sering. Masih lama. Indonesia versus Malaysia. Legend versus legend. Ini merupakan acara multinasional pertama Beyond Combat Showbiz, di mana kedua belah fighter akan mengemban beban, pride dan ego, bangsa dan negara masing-masing. Ini dia, main fight kita, yang akan memperebutkan dua sabuk. Beyond K1 65 kg, dan juga sabuk ISKA International Southeast Asia Champion. Gue Selo ZXZ, CEO dari Beyond Combat. Dan selamat datang di Face to Face Beyond Combat Showbiz 4 Indonesia versus Malaysia 30 November di Tenis Indoor Senayan, live on pay-per-view di video. Gue mau ngasih tau kalian cara beli tiket pay-per-view di video hanya Rp1. Yang pertama, kalian download aplikasi Bangsaku, registrasi menggunakan kode promo yang ada di bawah sini. Screenshot aja ya. Top up saldo minimal 29.000. Lalu lakukan transaksi melalui kode kris berikut ini untuk menikmati promo pay-per-view seharga Rp1. Setelah transaksi berhasil, kode voucher pay-per-view akan dikirim ke email selama 1 kali 24 jam. Lalu langsung aja tukarkan kode voucher di website www.video.com/redeem. Wajib di website, gak bisa di aplikasi. Begitu voucher berhasil di-redeem, kalian langsung bisa menikmati seluruh pertandingan Beyond Combat Showbiz 4 di video. Kalau mau beli pay-per-view yang normal, tinggal langsung ke aplikasi video, langsung klik banner Beyond Combat Showbiz 4, langsung beli deh. Pakai jenis transaksi favorit kalian. Kalau kalian mau beli tiket nonton langsung aja ke kiostik.com. Sampai jumpa 30 November di Tenis Indoor Senayan Beyond Combat Showbiz 4 Indonesia versus Malaysia, live on pay-per-view di video. Silakan. Shuri Golden Boy. Bagaimana perasaannya hari ini? Latihan, sibuk promotion week. Sibuk ya, sibuk. Sibuk. Promotion week ya. Sibuk. Sangat sibuk dan senang lah bisa ada di sini. Senang bisa ada di Beyond. Gimana Bu? Excited, happy. Memang sibuk dengan preparation, dengan press con semua. Tough because far from home. Sebagai fighter yang udah sering naik turun ring, mindset apa yang berbeda? Apalagi buat Coach Rudy ini adalah match pembuka setelah bertahun-tahun gak fight, dan ini juga akan jadi last dance. Yeah. Rasanya gimana ya? Selama ini kan udah jadi promotor ya kan, bikin event terus, lalu tiba-tiba dijebak ya kan, ikut fight. Tadinya ragu juga sih, bisa gak ya? Tapi setelah menjalani latihan, ya udahlah, kayaknya bisa nih. Bisa lah, memberikan perform terbaik gitu. Gimana Bu? Kalau aku, saya rasa sama, lebih kurang lama tiap fight. Itu fight, orang bilang api di dalam badan tuh sudah padam sebenarnya. Tapi kita dapat fight. Tapi saya buat nih bukan sebab ada yang suruh, tapi saya mau nyalakan balik api di dalam dada. So, time baru mula ada keraguan, tapi lama-lama lepas training, saya rasa semua fighter pun macam tuh. Kalau kita sudah halfway training, api itu marak balik. Feel like you can beat anyone. Apakah orang yang di depan Bung Dean ini adalah opponent yang worthy untuk menyalakan api itu? You play game right. You know kalau dalam game tuh you beat semua yang di bawah. For me is the last boss. Gimana Coach? Big respect ya terhadap jawabannya. Jadi ya kita kemarin juga terharu juga sama jawabannya Bung Dean. Paris bukan lawannya, KJ loser buat dia dan dia memilih saya.
Maka itu saya siap menjadi partner Last Dance Bung Dean. Kita akan tunjukkan kepada dunia lah, ya kan, bagaimana performa kita. Let's go. Kita semua tahu Indonesia dan Malaysia punya rivalitas abadi, mulai dari warisan sampai budaya. Gimana perasaan kalian tentang itu? Apakah cukup mempengaruhi bagaimana kalian melihat orang yang di depan kalian, Coach? Sangat mempengaruhi ya. Seperti saya bilang ya, Indonesia Malaysia itu sangat sengit, sangat panas kalau terjadi ada sport, ada terjadi pertandingan gitu. Jadi itulah salah satu alasan saya ikut di sini, saya mau di sini. Dan saya juga berterima kasih nih Bung Dean mau memilih saya nih, petarung kampung, untuk fight di Bio nanti. No, jangan cakap kau petarung kampung, bro. Kalau kau cakap kau petarung kampung, sekarang juga aku tarik diri. Aku nggak tarung sama petarung kampung. Aku tuh sudah cakap, I look you as a last boss. Oke. So hope you treat yourself like that, you train like that. Oke. And then for me, balik sama soalan Celos. Kalau pasal budaya, it's not about that. For me, memang betul Indonesia dengan Malaysia ni, kalau Malaysia lawan negara lain kami biasa saja, of course fine. Tapi bila sudah dengan Indonesia, it's like, you know, dalam rumah, brothers, you wanna show to your parents which one is better. The feeling is like that. Tapi bukan bermusuh. Tapi kita wanna show who's the one is better. Satu rumpun ya? Satu rumpun. Dua-duanya belakangnya Sia. Bagus. Sama-sama punya heritage yang kuat. Siap. Oke. Mulai pertanyaan serius. Just in case oponen masing-masing belum tahu dan penonton belum tahu, boleh nggak jelasin masing-masing apa sih prestasi kalian, apa yang kalian udah ukir di Combat Sport? Dari mulai Bung. Kalau macam saya, sebab dekat Sabah, fight ada, tapi bermacam-macam rules. Kalau mau harap menguasai 1 tahun 1 kali, bagus kalau ada. Sometimes campur kickboxing, silat ada, kadang-kadang ada sanda. So kalau macam saya, I really love fighting. So saya jam semua. I just want to challenge myself. Sebab kalau saya mau kisah pasal saya punya fight record apa semua tu, I'm not that young anymore. So memang I always wanna challenge myself. First MMA fight pun saya punya ground memang 0. So basic Muay Thai saya direct siap lawan. Saya pantang bila ada orang cakap you can, and then I tidak take the fight. Doesn't matter who's that person. Bila dia cakap bro, kau boleh fight, saya akan fight. Boleh menang, tidak menang, I will fight. Kalau just in case, Coach Rudy, Bung Dean ini pernah pegang sabuk ISKA di kelas 63, sabuk nasional, 65 international. Dia pernah lawan Brunei, Australia, legend in their own league lah. Coach Rudy juga juara di One Pride 56 kg. One Champ, juara PBM pertama. Sekarang ISKA International Southeast Asia Champion. Berarti dari 697 juta orang, sabuk ini akan jatuh di antara 2 dari kalian. Bagaimana perasaannya? Yang pasti ya feeling honor lah ya. Kita fight ini dapat 2 sabuk Bion dan sabuk ISKA internasional. Dan ini kesempatan emas yang nggak boleh dilewatkan. That's why kemarin waktu ditawarkan seperti ini saya bilang ya udah gas, kickboxing no problem. Karena Bung Dean sendiri basicnya dari berbagai macam bela diri. So kita tidak seperti Ungke atau Putra Abdullah yang meributkan. Ini mau fight di mana nih, ya kan? Kita mau sebut mau apa di mana aja, rulesnya apa. Beliau oke, saya udah sangat respect. So momen emas ini nggak boleh dilewatkan. Gimana Bu? Kalau aku dari mula kita mau tarung kickboxing special rule, right? Pakai MMA glove. Yeah. Aku cukup excited untuk itu sebenarnya. Macam wah, this is
make me feel scared, but I really wanna do this. Mungkin lepas fight ini kita boleh try. Tapi kan bro, Nggak jadi last stand. bro, tapi like I say, we hidup sekali jauh bro. Kita mau try semua. Tapi because of that belt, because I paham juga, because of that belt, the reward is bigger, man. The risk still the same. So, I excited for this. 2 belt, first time. 2 belt, ya. Saya pernah lawan 2 belt, tapi 2 openan. Hari malam Jumat 1 openan, malam Sabtu 1 openan. Tapi saya menang 1 belt siap. So this time 1 openan, 2 belt. let's go. Let's go. Kalian kelihatan super excited, udah punya persiapan. Saya sendiri ngeliat api di mata kalian. Which is, saya nggak pernah hosting face to face dengan sabuk sebesar ini, dengan sosok sebesar kalian. Udah berapa persen persiapan kalian? Coach, kelihatannya beratnya udah masuk. Persiapan 100% pastinya. Kita sudah 100%. 100%. Karena ini momen emas yang nggak bisa dilewatkan, jadi persiapan harus 100%. Saya juga tidak ingin mengecewakan lawan saya, jadi saya berikan yang terbaik. So kita berikan yang terbaik untuk siapa pemenang dari title fight ini. Bu, Saya rasa Bang Rudy pun sudah belajar 2 dari fighter dia, macam mana bila kita meremehkan opponent kita. Betul. So saya harap Abang Rudy belajar dari situ. Saya percaya Abang Rudy give everything sebab this is for your Indonesian. Yes. So untuk saya persiapan saya boleh cakap 100%, tapi saya tahu saya masih boleh pergi lagi. Saya masih boleh push lagi. more room to grow ya. There's no limit until the fight there. Oke. Kelihatan super duper respect. Dan kelihatan kalian benar-benar persiapkan. Kalian kelihatan cukup mengenali satu sama lain. Menurut kalian, apa senjata yang paling berbahaya dari masing-masing fighter depan kalian? Saya dulu. Silakan, Coach. Menurut saya pengalamannya. Pengalaman Bung Dean sudah lama. Dan dia juga masih memiliki hasrat untuk juara. Dan menurut saya itulah senjata terbaik. Pukulan, tendangan, Ya namanya teknik. atlet ya, rata-rata sama lah. sama. Tinggal fight IQ-nya aja nanti di atas ring. Kita nggak tahu pengalaman seperti apa, mental seperti apa. Kalau pukul tendang pasti rata-rata sama lah. Ya nggak beda jauh lah. Gimana Bung Dian? Kalau aku sama sih pengalaman. Tapi aku tidak tahu kenapa aku rasa macam I fight a lot, tapi this fight like different. It's like I don't know, orang bilang kau sudah berumur tidak boleh fight sah. So banyak yang you mau show with this fight. Bukan saja saya mau nampak sama Bang Rudy, tapi saya mau nampak dengan orang yang ragukan dengan usia macam ni yang masih boleh fight kah atau tidak. Saya tidak suka bila ramai orang selalu cakap you cannot do this because of your age anyway. That is you, it's not me. So Jadi banyak yang remehin. saya mau nampak yang youngest at my place, yang umur macam saya masih boleh bermimpi dan masih boleh jadi champion. 5x3 championship round. Oke. Cukup tabu di Indonesia ada 5x3 championship round ini, apalagi di kickboxing. Salah satu perhelatannya kemarin championship round national, Randy versus KJ. Selesai di 1 ronde pertama. Ya. Tapi saya berharap this is different. Apa prediksi kalian dari hasil pertandingan dalam menghadapi opponent depan kalian? Saya Boleh? saya tidak pernah expect saya boleh kasih ke opponent saya first round, sebab saya tahu opponent saya kuat. The reason kenapa saya ambil opponent saya sebab saya tahu dia kuat. Tapi it happened.
kita tengok prediksi saya it's gonna be tough fight untuk saya. So I wanna show semua skill yang saya ada, and I wanna see semua skill yang dia ada. Kalau KO, it will KO, tapi saya tidak tahu round berapa. KO. Gimana coach? Ya, kalau udah kayak gini jawabannya kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama. It's gonna be a tough fight. Kita juga sudah berumur. Boleh dibilangnya? Apa? Boleh dibilangnya ke oponennya? Ya, kita juga sudah berumur ya. I try my best lah. Tapi tetap begitu ada peluang KO, ya pasti kita cari KO. Why not? Ya kan? Aku dari hari pertama accept nih fight, aku sudah cakap sama ada aku yang KO atau Rudy yang KO. Yes. Let's go. Let's go. KO. Berarti apakah masih stick to the plan? Round 2? Kalau bisa round 2, ya why not? Kalau bisa round 2, why not? Tanpa mengurangi respect saya. Yes. Yes. Ada bocor-bocor ada? Oleh-oleh lah ya. Oleh-oleh. Oleh-oleh dari Indonesia. Kalau bisa. Gimana Bung? Aku harap Indonesian fan still respect you after I beat you. Nice. Oke. Nice one. Kalian berdua tadi udah prediksi. Buat Coach Rudy dulu. Rudy the Golden Boy. The Last Dance. 39 tahun untuk memperebutkan sabuk ISKA K1 Southeast Asia Champion 65 kg. Last Dance seperti apa yang akan diberikan untuk Rudy Golden Boy sendiri, untuk Indonesia, dan untuk lawannya? Bisa di breakdown round per round? Ini bakal jadi main event kan? Yes. Ini bakal jadi main event. So, saya ingin menunjukkan kepada para fans, entah itu dari Indonesia, Malaysia, the best fight, the tough fight. Yang orang-orang gak cuma ngelihat satu ronde aja. Kita pengen lebih. Selama ini ya yang di Beyond kan satu ronde. Kita pengen lebih. Kita pengen lebih lama. Kita pengen show lagi, show teknik, show skill, show mentality. Ya, jadi tinggal menunjukkan aja yang terbaik gitu. Gak mau kayak seperti sebelum-sebelumnya. Baru sebentar KO. Jadi, ya tunjukkan Last Dance, the best dance we ever had. Yes. Yeah. Bung Der, you want to give him his nightmare dance? Bisa breakdown round per round? Beyond terkenal dengan the face of celebrity fight, influencer fight. So I'm gonna be new face for Beyond. Someone far from home give nightmare dance to the homeboy. Masih berangan tampaknya. Masih berangan. Sudah bangun, kopinya kuat sini. Kopinya kuat. Apakah itu akan terjadi? The nightmare dance or sweet last dance? Saya kan sudah bilang, this is Rudy Golden Boy. It's different. Lawan-lawan sebelumnya. I beat Golden Boy also. Yeah. Nah, kamu bertemu raja terakhir. Yeah, I know. Still the same. Yes. Nah, Still the same? Still the same. no, it's not the same. It is. Ini bukan tukang roti canai sekali lagi saya Yeah. bilang. Pemain bola. Pemain bola? No. Rudy Golden Boy. Patutlah Wawan kalah. Tendang dia, kosi-kosi. It's not apple to apple, Bung Dea. Jadi kelihatannya Bung Dean mau sedikit komen tentang kepelatihan Coach Rudy. Oh, kalau bagian itu aku respect sih. Bukan senang mau jadi coach. Jadi coach, saya rasa jadi fighter lebih senang daripada jadi coach. Jadi coach, a fighter you handle yourself. Being coach you handle others. Too many attitude, too many problem. Kalau yang 11 itu aku respect. Tapi yang video last you post,
you comment pasal Wawan, I think that is a good advice for yourself also. Yeah. So you learn, so bagus. And pasti. good advice untuk semua fighter. Ya, sebagai sesama coach pasti mengalami juga. Yeah. Jadi curhat kita. Ya nggak apa-apa. So aku fight ni bukan naik atas ring sebagai wakil Malaysia Asia, bukan sebagai fighter. Banyak my student watching me also. So saya mau sebab bila dorang fight yang saya tidak suka, saya akan marah dorang. Oh, you shouldn't fight like this. You should like this. So saya mau kasih nampak apa yang patut dorang buat atas ring itu. Apa yang dorang tidak patut. Sekeras mana mental kau, sesabar mana engkau, and sepintar sepintar mana engkau punya IQ. Atas ring bukan tumbuk tendang saja. It's here. It's not only smart, how strong is your mind. Ini malesnya face to face sama yang udah berumur juga. Jadi ya kurang lebih sama semuanya. Pengalaman gak bohong. Pengalaman. Ya. Sedikit bumbu ya. Ini kita belum pernah dapat reaksinya dari Coach Rudy. Bung Dean pribadi pernah ditantang netizen buat lawan KJ. Iya. Bung Dean bilang sendiri bahwa Bung gak mau lawan loser. Kebetulan dia kalah pas lawan Randi Pangalila di bawah kepelatihan Coach Rudy. Iya. Apa reaksi Coach waktu itu? Ya itu kenyataan, mau ngomong apa? Ya kemudian ngomong it's a fact. Apa yang bisa kita bela, apa yang bisa kita tangkis dari hal itu. Itu kenyataan. Ya saya pun sama kecewa kan, karena saya juga podcast waktu itu. Melatih seseorang yang nggak mau dilatih ya sulit. Apalagi. Ya. Oke, kalau gitu. Kira-kira dari semua pertanyaan itu, sekarang adalah saatnya kalian memuaskan diri kalian untuk kasih pertanyaan buat satu sama lain. Siap. Silakan, siapa duluan? Aku paling ingin mempertanyakan masalah berat badan aja. Semoga Bung Dean pas hari H bisa in. Tapi saya minta request. Oke. Agar kita profesional dan fair. Kalau kita miss weight, timbang kan diadakan sehari setelahnya. Gimana, Bu? Sehari setelah. Sehari setelahnya. So after you miss weight, berarti besoknya baru timbang lagi. Oh, sebelum fight. Sebelum fight. Oh. Saya sudah fight banyak kali. Saya tidak pernah tidak make weight. Jadi And then bisa jawab kan, ya? especially this one two title, I will make weight. Oke. I will. Deal ya? Deal. Oke, berarti deal ya, promotor? Deal. Jadi gini, semua title fight ketika satu orang tidak bisa make weight, the title is off. Yes. Yeah. Karena kalian akan memperebutkan sabuk 65 kg. Jadi benar-benar tolong, ini nggak semua orang bisa helat International Southeast Asia Champion. 697 juta orang. Tapi yang punya chance cuma kalian berdua. Yeah. Itu banyaknya orang di Asia Tenggara. Dan kalian, Coach Rudy mengemban beban pride dan ego Indonesia 277 juta. Bung Dean 35 juta. Both are big country. Jadi diharapkan benar-benar kalian bisa kasih dance terbaik. Yeah, Ya that's mulainya right. dari training camp kemarin. Yeah. Ada pertanyaan? Dalam beberapa hari ini di Jakarta, sebelum ini pun you cakap you mau kasih KO saya. I just wondering what make you so confident? Kamu adakah sebab kau tidak tahu, kau tidak pernah nampak saya fight, ataupun because you just believe yourself? Kita coba yang terbaik. Kita harus confident, kita harus believe in ourselves. Maka itu saya bisa ngomong seperti itu. Mantap. Siap. Sama seperti Anda kan,
bilang cakap akan meng-KO saya, sama seperti itu. Confident, right? Betul. Yeah, same. Jadi dua-duanya saling respect. Memang benar yakin dengan diri sendiri. Harus. Ada pertanyaan lagi? Itu aja sih, masalah berat badan aja. Saya harap kita bisa profesional. Bang, aku respect kamu, aku respect Celos, aku respect Pion. I will make my way. Don't worry. Siap. Ya. Itu aja. Satu saja aku minta. Actually, this one untuk tolong kamu juga. Tolong fokus dengan training. Jangan sebab kamu terjebak. Jangan sebab terjebak. Nanti bila kamu kalah, kamu cakap sebab kamu terjebak. So, give 100%, win or lose, no excuses. Ya. Yeah. No excuses. Ya. Yeah. Kalah menang hal biasa. Bagi kita fighter kan. Iya. Yeah. Jadi nggak ada alasan untuk klarifikasi dan lain-lain. If you're better than me, then you're better than me. If I'm better than you, then I'm better than you. Easy, right? Iya. Yeah. Aku sudah tidak sabar, Bang. Kata sering. Masih lama. Apa pesan kalian ke orang yang di depan kalian? Just make weight. Bang, suruh yang susah sedikit lah. Come on. Oke. Kamu bilang impianmu adalah menang di Beyond dan mendapatkan sabuk itu kan. Ya. Keep on dreaming. Nanti saya akan bangunkan Anda ke realita dengan 2 sabuk di pundak saya. Back to reality. Bro, you belum bangun lagi. You're the one still sleeping. Nggak apa, Bang. Nanti kau balik gym, training, train hard. Nanti aku kasih tidur kau dalam ring. Sama-sama. Masih mimpi Itu juga dia. Celos kasih beli luggage untuk 2 belt. Siap. Nanti saya bangunin dia ya. Siap. Bung Dean, back to reality, brother. Tugasmu sudah selesai. Ya, reality aku bawa belt pulang. Sabuk itu milik Rudy Golden Boy dan Indonesia. I'm sorry. Untuk kali ini, I'm sorry. Please. No, I'm sorry to you. Aku rasa abang patut minta maaf dekat fan Indonesia saya sekarang. Kena bang, awal-awal lah. Minta maaf dekat Indonesia yang kau tidak dapat pertahankan belt tuh di sini. Kalau aku minta maaf, aku ingin minta maaf ke fans Malaysia. Karena aku sering bolak-balik Malaysia, takutnya aku diboykot, tidak boleh masuk Malaysia lagi. Oh, ingat abang tinggal dalam Indonesia saja. I'm sorry. Sampai tidak faham budaya dekat sana. Ingat abang dalam Indo saja. Sampai tidak pandai berkawan dengan bangsa lain. Pandai juga. Oh, andai lah, banyak koneksiku. Sorry Malaysia. Semoga saya masih diterima bermain di Malaysia dan juga mengadakan event bareng promotor Malaysia. Tapi for this time, saya harus bikin dia tidur di atas ring. Aku mau sih. Aku belum pernah tidur di atas ring. Aku belum pernah tidur di atas ring. Mau juga, tapi lepas aku kasih tidur I sleep with my belt dalam ring. Boleh? Boleh. Sebelum bebas. aku pulang Malaysia, aku mau tidur atas ring tuh dengan belt aku. It's the last fight. You can take photo, you santai. Sudah lah, ini kamu tidur. Terjadi tidur-tiduran. Any advice? Apa pesan? Ada pesan? Pesan aku, aku sendiri pun, you tahu you an adult person. Kita ada tanggung jawab kita ada kerja kita yang perlu kita buat. Tapi semua tu aku kasih korban. Sebagai tanda respect ini fight, saya kasih korban semua. Saya fokus dengan training. Saya tidak mau buat benda lain. So saya harap you buat benda yang sama. Sama. Ya. Saya pun sama, saya fokus terhadap fight ini. Keluarga dan lain-lain semua saya nomor 2-kan dulu. Saya fokus terhadap fight ini. That's my promise. Yes. Oke. Itu dia. Ada harapan untuk kemajuan combat sport di masing-masing negara?
Coach Rudy di Indonesia? Pasti ya, pasti ada harapan karena emang dari dulu misi saya memajukan combat sport, dan thanks juga untuk Beyond karena mengadakan Indonesia dan Malaysia yang otomatis di Malaysia pun pasti ikut combat sport tuh terangkat. So thanks to our promoter Celos. Jadi semoga dengan adanya event ini kita bisa saling membangkitkan combat sport di Malaysia dan juga di Indonesia. Harapan saya sama juga. Saya harap untuk orang lain start tengok event fight, yang tidak tahu apa tuh fight, start tengok fight, macam mana tuh fight. Sebab we do this for you guys, bukan saja untuk to belt, bukan saja pasal kalah menang. We wanna show the art. And then apa lagi tadi? Beyond datang Malaysia guys. Lepas event nih, maybe. Kita tunggu saja. So untuk orang yang di Malaysia, please support me. Don't let me fight alone inside that ring. Sambil diingat bahwa apapun itu, kontribusi kalian nanti di 30 November akan ada satu orang yang akan memetakan sabuk Beyond K1 65 kg dan juga sabuk internasional Southeast Asia Champion. The best out of 697 juta orang adalah antara Tuhan itu. Oke. Dan itu dia the face to face of Beyond Combat Showbiz 4 Indonesia vs Malaysia, presented by Hoto, live dari Tenis Indoor Senayan dan live on pay-per-view di video. Terima kasih Mas Rudy, terima kasih kemudian, good luck, train hard, God bless. Bentar, jangan di skip dulu, jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya, tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu, jangan lupa. Apa Los? Subscribe. Terima kasih.